Polda Jambi telah menetapkan 2 orang tersangka yang menyebabkan kematian seorang warga bernama Ragil, 22 tahun di Mako Polsek Kumpe Ilir, Muaro Jambi beberapa waktu lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira di Jambi mengatakan, kedua tersangka yang juga personil Polres Muaro Jambi itu saat ini masih diamankan Bid Propam Polda Jambi. Polda Jambi juga telah melakukan otopsi terhadap jenazah Ragil yang awalnya diduga gantung diri di sel tahanan Polsek Kumpe Ilir. Dari hasil otopsi dan keterangan saksi ahli, Andri menyebut bahwa korban Ragil meninggal dunia karena ada pendarahan di kepala belakang akibat kekerasan. Informasi awal yang beredar bahwa korban merupakan pelaku pencurian di salah satu SD setempat, kata Andri, belum dapat dibuktikan. Dia menegaskan bahwa yang dilakukan kedua oknum personil yang saat ini tersangka itu dalam rangka mengamankan seorang yang diduga pelaku pencurian hanya berdasarkan informasi, bukan laporan. Adapun kematian korban Ragil ini diakibatkan adanya pendarahan hebat di kepala belakang sehingga meninggal dunia yang diperoleh dari hasil otopsi dan kesesuaian pemeriksaan para saksi ahli. Terhadap kedua tersangka, Y dan P, polisi menetapkan pasal 338, subsidiar 333, dan subsidiar 351 KUHP yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Andri menegaskan terkait kedua tersangka saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan sedang dilakukan pengamanan Bid Propam Polda Jambi. Polda Jambi telah meyakinkan bahwa 2 anggota polisi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 alat bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi. Mengenai bekas ceratan di leher korban, Polda Jambi nantinya akan melakukan rekonstruksi untuk mengetahui hal tersebut. Fakta yang ditemukan berdasarkan hasil olah TKP serta crime scene investigation yang dilaksanakan oleh para penyidik Polres yang diasistensi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Yang pertama, bahwa informasi awal terkait bahwa korban yang meninggal dunia di dalam Mapolsek Kumpe Ilir adalah seorang pelaku pencurian, ini belum bisa kami buktikan dikarenakan laporan ataupun pengaduan terkait masalah pencurian ini tidak ada. Jadi yang dilakukan oleh kedua anggota dalam rangka mengamankan seseorang yang diduga pelaku pencurian adalah berdasarkan informasi adanya perkara pencurian yang terjadi di salah satu sekolah dasar. Jadi hanya sifatnya informasi, kemudian direspon oleh anggota kami. Nah, itulah yang mendasari kenapa 2 orang anggota kami itu sudah langsung diamankan oleh Bid Propam dan saat ini masih dalam pengamanan Bid Propam, namanya penempatan khusus selama 30 hari sampai dengan nanti tanggal 6 Oktober 2024. Jadi pertama harus saya sampaikan hasil penyelidikan terkait masalah dugaan kasus pencurian yang dilakukan oleh saudara Ragil yang sudah almarhum itu belum dapat dibuktikan karena sampai dengan saat ini tidak ada laporan ataupun pengaduan, dan apa yang dilakukan oleh anggota kami saat ini sudah sedang dalam proses penanganan oleh Bid Propam dan keduanya dalam penempatan khusus, tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana di tempat. Sebelumnya, bahwa korban Ragil diamankan personil Polsek Kumpe Ilir dengan dugaan kasus pencurian pada Rabu 4 September 2024 lalu. Kemudian, di hari yang sama, Ragil dinyatakan meninggal dunia dengan informasi awal tewas akibat gantung diri di Mako Polsek Kumpe Ilir. Bahkan kejadian janggal itu memicu kemarahan keluarga korban dan warga sekitar hingga melakukan pengrusakan Mako Polsek Kumpe Ilir. Demikian dari Jambi, Aldi Saputra melaporkan.